Ya, shalom semua, selamat malam untuk kita. Malam hari ini, satu tema yang menjadi renungan kita di tengah-tengah persekutuan ini adalah temanya mengalami jamahan Tuhan. Dari tema ini mengingatkan kita bahwa kita butuh jamahan Tuhan yang menolong kita, mengarahkan kita, menuntun kita, untuk kita bisa mengalami kemenangan, untuk kita memiliki jalan keluar, atau kita memiliki kekuatan, dan lain sebagainya. Malam hari ini, atau pada saat ini, saya mau menyampaikan dari Markus pasal 7, ayat 31 sampai dengan 37. Demikian bunyinya, saya bacakan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin meluas mereka memberitakan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Di dalam firman Tuhan yang kita pelajari ini, ada satu pergumulan di tengah-tengah satu kehidupan, keluarga lah boleh dikatakan ya, bahwa ada seorang yang tuli dan gagap dan memohonkan supaya disembuhkan oleh Yesus. Ini tentu sebuah pergumulan tentang keadaan yang cacat secara fisik, dan tentu cacat fisik ini bisa berdampak kepada cacat secara spiritual atau hal rohani. Dari sini kita belajar bagaimana seseorang ini bisa mengalami jamahan Tuhan Yesus. Dari peristiwa ini kita melihat, yang pertama memang Yesus adalah sosok guru, sosok rabi, sosok nabi Tuhan yang memang dia berkuasa untuk mengadakan satu mujizat atau banyak mujizat, bahkan banyak mujizat. Di dalam catatan kitab Injil, lebih dari 30 catatan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, dan salah satunya adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Dari sini kita belajar tentang bagaimana seorang yang sakit ini mengalami jamahan Tuhan, atau mengalami mujizat Tuhan, mengalami kelepasan, mengalami kemenangan dari keadaannya, yaitu tuli dan gagap. Tidak dituliskan di sini apakah orang ini tuli karena lahir, gagap juga lahir, atau memang karena ada satu penyakit atau apapun, tidak dituliskan. Tetapi yang dipastikan bahwa dia adalah tuli, gagap, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Bagaimana seorang yang pergumulannya ini dan pergumulan keluarga ini mengalami suatu pergumulan, mengalami jamahan Tuhan? Yang pertama adalah bahwa
dia atau keluarganya datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan artinya mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Maka dikatakan di ayat 32, di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang tuli ini mengalami jamahan Tuhan ketika dia dibawa kepada Tuhan, ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa di dalam hidup ini kita harus terus-terus membangun atau membawa hidup kita, menyerahkan segala keberadaan kita, menyerahkan kondisi hidup kita, kondisi pelayanan kita, kondisi keluarga kita, kondisi usaha kita, atau apapun itu, datang kepada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, di sana Tuhan akan menyatakan jamahannya. Jamahan Tuhan inilah yang menguatkan, yang menyatakan sesuatu hal yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Bahkan dikatakan, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Saya yakin bahwa orang-orang yang membawa ini adalah orang-orang yang mengenal Yesus. Dan orang yang tuli ini pun memiliki kerinduan supaya dia disembuhkan oleh Yesus. Ini sudah berbicara tentang mengenal Yesus, kemudian mengetahui tentang Yesus, mendengar tentang Yesus, kemudian percaya kepada Yesus melalui sebuah tindakan. Maka Yesus di dalam Alkitab mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah pada Yesus. Maka dikatakan ada lagu ya, bila cobaan mencobai hidupmu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Itu sebuah lagu yang sangat indah. Almarhum Mama sangat suka lagu itu. Jadi kalau lagi ke Balian, waktu masih SMP dulu, dia akan nyanyikan itu, Mama almarhum. Berseru, gitu dia nyanyi. Memanggil namanya, berdoa, dia tak pernah jauh darimu, dan seterusnya. Artinya di sini kita perlu memiliki satu keyakinan, dan keyakinan itu dinyatakan dalam sebuah langkah iman untuk datang pada Yesus. Yang kedua, untuk kita mengalami jamahan Tuhan dari peristiwa ini, kita belajar di dalam ayat 33 dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Artinya, seorang ini mengalami jamahan Tuhan ketika dia rela dipisahkan dari orang banyak itu. Dipisahkan di sini berbicara tentang memiliki relasi yang intim atau perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, tetapi dia tidak mengalami Tuhan dalam dirinya. Bahkan teman saya ada sekolah teologi justru meninggalkan Yesus. Artinya di sini bahwa pengalaman pribadi dengan Tuhan itu tidak berbicara tentang gelar seorang akademis keagamaan. Itu yang harus diingat. Bukan berbicara tentang jabatan gerejawi, majelis, sintua, pendeta, gembala, evangelis, atau apapun jabatannya, bukan. Tetapi berbicara
Kedekatan dengan Tuhan adalah ketika kita mampu, ketika kita rela hidup memisahkan diri dari dunia ini. Jadi di sini katakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Artinya Yesus ini orang, dia rela terpisah demi dia ditolong oleh Yesus. Saya mau katakan begini, di sini kita melihat tentang pemisahan ya. Kita akan belajar tentang yang namanya di sini pemisahan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, bagaimana terpisah dari dunia. Aplikasi dari satu peristiwa tadi. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada dua hal yang bisa dikatakan penegasan di sini ya. Kalau kita mau membalik kalimat ini dari kalimat ayat 2 ke kalimat ayat 1, maka kita bisa simpulkan begini. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, pastilah dia orang yang berbahagia. Yang pertama, pastilah dia orang yang tidak mau berdiri di jalan orang berdosa. Pastilah dia orang yang tidak mau duduk di dalam kumpulan pencemooh. Maka orang ini, yang sakit ini, yang bisu dan tuli ini, ketika dia mengalami jamahan Tuhan Yesus, Yesus melakukan pemisahan dari orang lain. Ini menjadi sebuah gambaran kepada kita bahwa untuk mengalami lawatan Tuhan, kita harus memiliki kerelaan, keterpisahan dalam konteks Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kalau bahasa Bataknya, kita tidak boleh sarobang dohot pertiwi. Ini kalimat pendeta Pasaribu yang ada di Paridian, almarhum. Dia mengatakan, nasarobang dohot pertiwion dan boy sarobang dohot debata. Alay molo sarobang imana dohot debata. Ikonit tinggal ni mana ma? Aha aulaon di pertiwion. Walaupun kadang memang penafsiran beliau terlalu ekstrim ya, akhirnya meninggalkan yang namanya adat, itu tidak bagus juga. Tetapi dalam konteks perilaku dosa, kita harus sepakat dengan kalimat itu. Tetapi kalau budaya, harus dipilah-pilah ya, dinilai. Jadi kita melihat Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini ada kata tidak, artinya tegas. Ada kata tidak lagi. Dan ada kata tidak. Baru ada kata kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau kita ingin mengalami jamahan Tuhan, yang pertama, cintailah firman Tuhan. Ada orang mengatakan kalimat begini, kita sebagai seorang Kristen, mari kita mencintai yang dicintai Tuhan. Mari kita membenci yang dibenci oleh Tuhan. Jangan dibalik. Jangan kita cintai yang dibenci oleh Tuhan, kita benci yang dicintai Tuhan. Jadi di sini kita perlu belajar yang namanya itu adalah suka akan apa yang disukai Tuhan. Kita coba bandingkan dengan 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi memang kalau kita ingin mengalami jamahan Tuhan, maka kita harus memiliki kesukaan seperti yang disukai Tuhan. Jadi jangan kita menjadi orang suka masuk surga, suka kerajaan surga, ya, tapi dunia doyan. Begitu ya. Surga sangat suka, dunia sangat doyan. Ya sama saja. Jadi
Kalau kita ingin mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita harus memiliki keterpisahan dari dunia. Kalau kita mencampur adukan antara perkara-perkara rohani dengan perkara-perkara dunia, maka kita menjadi orang yang abu-abu. Orang yang abu-abu itu dekat dengan suam-suam kuku atau sama. Dan di dalam kitab Wahyu, suam-suam kuku itu artinya dimuntahkan. Artinya sesuatu yang tidak berkenan dan itu menjijikkan. Ini menjadi poin yang kedua, keterpisahan. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Untuk mengalami jamahan Tuhan, harus ada waktu sendirian dengan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 33, sehingga mereka sendirian. Ini berbicara tentang perjumpaan pribadi. Ya, sehingga mereka sendirian mengenal Tuhan. Pertanyaannya begini, aplikasi dari satu peristiwa ini kepada kita, masih adakah waktu kita untuk sendirian dengan Tuhan? Mungkin kita sibuk ya, jaga toko, kita sibuk mengajar, kita sibuk kerja di kantor, di bank, atau dimanapun. Mungkin sibuk untuk kasih obat kemana-mana karena kita di apoteker. Tetapi di tengah kesibukan kita yang sangat banyak itu, apakah masih ada waktu yang kita sediakan dalam satu hari itu, secara khusus kita sediakan untuk kita sendirian dengan Tuhan? Ini menjadi perenungan kita. Apakah masih ada waktu kita untuk baca Alkitab? Kita berdua bersama di tengah-tengah keluarga? Tetapi kita harus punya waktu sendirian dengan Tuhan. Ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan di tengah-tengah hidup kita. Di sini dikatakan bahwa orang yang sakit tuli dan yang tidak jelas berbicara ini, atau dikatakan bisu ini, dia sendirian dengan Yesus. Artinya ada waktu khusus bahwa dia mendengarkan atau dia dilayani oleh Yesus secara pribadi. Jadi belajarlah kita untuk ada waktu sendiri dengan Tuhan. Jangan sampai waktu-waktu hidup kita ini hampir semua kita habiskan dengan Tuhan. Sebenarnya sih, ya kalau kita tidak bisa waktunya, ibaratnya bangun pagi untuk kita renungan bersama, nggak bisa kita cukup waktu 30 menit, ya nggak apa-apa. Mungkin bisa 45 menit ya. Tapi kalau kita tidak cukup waktu 45 menit untuk renungan, untuk bersekutu dengan Tuhan, atau secara pribadi atau di tengah-tengah keluarga, ya nggak apa-apa, 1 jam saja. Kalau nggak bisa lagi 1 jam, ya sudah, 1 jam seperempat. Kalau tidak bisa 1 jam seperempat, ya 1,5 jam. Sediakanlah waktunya. Harus begitu. Ini yang sangat penting, dan saya melihat di tengah-tengah kehidupan orang Kristen sekarang itu sangat-sangat jarang kita menemukan yang namanya persekutuan keluarga karena kesibukan. Suami ke timur, istri ke barat, anak ke selatan, anak cowok ke selatan, anak cewek ke utara. Sehingga berjalan menurut kehendak masing-masing. Situtun nilomona, kata orang Amerika yang tinggal di Tuba Samosir. Begitu. Sekarang kita masuk ke poin yang berikut. Untuk mengalami jamahan Tuhan, yaitu melalui pendengaran yang dibaharui. Dikatakan ayat 3, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Orang yang tuli ini mengalami jamahan Tuhan ketika pendengarannya dibaharui. Artinya dari sini, kalau kita juga ingin mengalami jamahan Tuhan, terbebas dan mengalami kemenangan atas pergumulan, telinga kita harus dibaharui. Karena dikatakan di dalam Ibrani, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Iya, saya kasih ada satu contoh bahwa penting pendengaran yang baik. Di sini ada 2 suara, ini satu ilustrasi.
Ya, ini ilustrasi tentang ada dua suara radio. Ada suara A, radio A, ada suara radio B. Biasanya kalau di zaman dahulu, kalau siaran A itu bisa berubah ke siaran B kalau ada gangguan gelombang. Di situ ya. Kalau suara A itu berbicara tentang cara memandikan bayi adalah sebagai berikut. Masukkan bayi dalam air. Kemudian sabuni, bilas hingga bersih. Kemudian bayi Anda akan sehat. Ini informasi yang ada di suara A, di radio A. Tetapi di suara B, ada sebuah suara mengatakan cara membuat ayam Nabi Nadar. Yang pertama, panaskan air dalam panci. Rebus sampai dagingnya empuk, kemudian cincang sampai halus. Taburkan cabai bubuk, sajikan selagi hangat. Tetapi kalau pendengaran kita terganggu, sehingga suara A dengan suara B menjadi campur baur, maka hasilnya akan kacau. Maka di sini penting kita memiliki sebuah pendengaran yang baik. Kalau kita mendengar suara A dan suara B secara secara campur baur, tidak terarah karena digoncang oleh angin badai, maka hasilnya seperti ini. Cara merawat bayi dalam adalah sebagai berikut. Panaskan air dalam panci. Masukkan bayi dalam air. Rebus sampai dagingnya empuk, kemudian cincang sampai halus. Sabuni, bilas hingga bersih. Taburkan cabai bubuk. Bayi Anda akan sehat. Sajikan selagi hangat. Ini menjadi kacau. Kenapa? Karena ada gelombang kehidupan. Tidak bisa mendengarkan informasi secara jelas. Kita pun di dalam hidup ini, kalau salah mendengarkan informasi menjadi acang kadut gitu ya, maka hasilnya seperti ini. Jadi penting kita memiliki sebuah pendengaran yang benar-benar dibersihkan, sehingga kita bisa mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, Roma pasal 10 ayat 17. Oke, kita masuk ke poin yang berikut. Yang perlu untuk kita perhatikan adalah memiliki kerendahan hati atau kerelaan. Ini yang perlu. Dikatakan di dalam ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Perhatikan di sini, meludah dan meraba lidah orang itu. Ini bukan berbicara jimat-jimat mandraguna di ludah ya. Bukan konteks seperti itu ludah-ludah ini ya. Tetapi yang mau kita belajar dari sini adalah kerendahan hati atau kerelaan. Artinya di sini kita perlu belajar kerendahan hati. Kalau orang yang bisu dan tuli ini tidak mau ketika Yesus meludah, Yesus mungkin entah kemana, ke tanah, ke di luar atau kemana, nggak tahu kita. Kemudian diraba lidahnya, kalau dia nggak mau ya nggak terjadi mujizat. Ini berkaitan dengan kerelaan, kerendahan hati. Maka perlu kita menyadari bahwa kesombongan itu menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Maka dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Perlunya kita memiliki kerendahan hati. Kalau kita tidak rendah hati, kita tidak mengalami jalan keluar. Seringkali kan kita kayak gitu, kita sudah berada dalam satu situasi yang tidak enak. Kita berada dalam satu keadaan yang terjepit. Orang menasihati kita malah tinggi hati. Orang kasih masukan, kita merasa mampu, kita merasa bisa. Kalau kita ingin mengalami jamahan Tuhan, rendahkan hati kita. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kesombongan itu menjauhkan kita dari berkat. Ingat itu. Ya. Jadi perlu kita untuk memiliki kerendahan hati. Dikatakan kesombongan menutup berkat Tuhan terjadi atas hidup kita. Di dalam peristiwa orang bisu
dan tuli ini mengalami mujizat, di sana ada pesan yang mau disampaikan, kerelaan hati. Kerelaan, kerendahan hati. Jangan ada sikap yang congkak. Kalau kita congkak, waduh sangat repot. Kita tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Kita teringat akan satu sosok yang namanya Simson. Simson itu seorang yang hebat. Sehingga aja dia bisa lawan, ratusan orang bisa dia lawan dalam peperangan dengan sendiri. Tetapi karena dia tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan, dia tidak mau bertanya kepada Tuhan, dia tidak memiliki kepekaan rohani, akhirnya dia menjadi pribadi yang mengalami penderitaan. Bahkan boleh dikatakan di akhir hidupnya, dia menderita sekali, bahkan dia harus mati bersama dengan peristiwa itu yang gedung dirobohkan. Dia sangat kuat, tapi kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Tentang keluarga dia gagal, karena berapa kali dia ditinggalkan oleh istrinya atau dikhianati oleh istrinya, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mengalami jamaah Tuhan, miliki kerendahan hati, ingat bahwa air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Artinya, jamaah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, tercurah senantiasa kepada pribadi yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Mari kita memiliki kerendahan hati. Itulah beberapa prinsip yang harus kita miliki di dalam kita mengalami jamahan Tuhan di tengah segala keadaan kita. Keadaan di dalam teks ini berbicara tentang bisu tuli. Keadaan kita tentu mungkin berbeda dari dia. Tetapi bagaimana Yesus berkarya kepada orang ini, dan bagaimana tahapan-tahapan peristiwa yang terjadi sampai dia sembuh, maka dari situ kita belajar. Ada pesan rohani, ada makna rohani, ada teguran, ada peringatan, ada nilai-nilai rohani yang mau Tuhan berikan untuk menjadi pegangan hidup kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan di tengah-tengah perkumpulan kita melalui ibadah saat ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Allah yang hidup, Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mohon tuntunan dan hikmat Tuhan memampukan, mengarahkan, melawat kami, sehingga kami menjadi pribadi yang hidup berkenan seturut kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.